Halo teman-teman, sebelum masuk ke video pembahasan, aku akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, namaku Mairisa Eka Putri, atau lebih akrab dipanggil Mai. Aku adalah mahasiswi semester 2, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Jasa bank lainnya itu apa sih? Kamu tahu nggak? Kalau bank itu nggak cuma memberikan kegiatan pokok simpanan dan pinjaman, tapi bank juga memberikan jasa lain untuk nasabahnya. Jika jasa bank semakin lengkap, nasabah cukup melakukan transaksi di satu bank saja. Tapi, kalau jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Keuntungan bank nggak cuma berasal dari kegiatan spread based, walaupun keuntungan dari jasa-jasa bank lainnya atau fee based ini relatif kecil, tapi mengandung suatu kepastian karena resikonya kecil. Jasa-jasa ini juga berperan besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman yang ada di dunia perbankan. Keuntungan dari jasa-jasa bank lainnya yaitu biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya lainnya. Kiriman uang atau transfer. Pak Rifan ingin mengirim uang buat ibunya di Solo lewat BBD Jakarta. Pak Rifan dapat memilih menggunakan telex atau telepon. Biaya menggunakan telepon lebih mahal dibandingkan telex. Namun, pengiriman dari telepon akan jauh lebih cepat daripada telex. Kegiatan ini dinamakan transfer. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, atau ke luar negeri. Dan sarana apa yang kita pilih akan mempengaruhi pada kecepatan dan besarnya biaya kirim. Berikut keuntungan yang diperoleh oleh pihak nasabah dan pihak bank. Clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek atau bilet giro yang berasal dari dalam kota. Tujuan dilaksanakan clearing adalah untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Warkat-warkat yang dapat dikeliringkan antara lain cek, bilet giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, dan lalu lintas giral atau nota kredit. Proses penyelesaian warkat-warkat clearing yaitu clearing keluar, yaitu membawa warkat-warkat clearing ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada yang berhak. Clearing masuk, menerima warkat di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan. Pengembalian clearing atau clearing return, yaitu pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Proses clearing itu berjalan selama sehari. Sore harinya, masing-masing bank membuat perhitungan clearing pada hari ini. Perhitungan dilakukan setiap hari untuk mengetahui apakah bank tersebut menang clearing atau kalah clearing. Menang clearing artinya jumlah tagihan warkat clearingnya melebihi pembayaran warkat clearingnya, sehingga terdapat saldo kemenangan. Kalau kalah clearing, justru pembayaran warkat clearing lebih besar daripada penerimaan warkat clearingnya. Bagi bank yang menang clearing, menunjukkan prestasi bahwa bank itu baik dalam membina nasabahnya. Bagi bank yang kalah clearing, akan menutup sejumlah kekalahan clearingnya pada hari yang bersangkutan. Dan apabila tidak dapat ditutupi, maka bank yang kalah clearing tersebut dapat memperoleh pinjaman call money yang waktunya relatif singkat.
Pinjaman call money dibayar saat bank yang memberikan call money menagihnya. Kalau bank tidak bisa membayar pinjaman call money, maka pinjaman itu akan menjadi pinjaman biasa. Namun, kepercayaan bank yang memberikan pinjaman call money dan bank-bank lainnya akan hilang. Inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Inkaso sendiri ada yang namanya inkaso dalam negeri dan inkaso luar negeri. Inkaso dalam negeri berarti cek atau bilet giro yang kita dapat diterbitkan oleh bank di Indonesia dan dicairkan di bank di Indonesia. Sedangkan inkaso luar negeri berarti cek atau bilet giro diterbitkan oleh bank luar negeri dan kita cairkan di bank Indonesia. Lama penagihan warkat dan besarnya biaya tagih yang dibebankan kepada nasabah tergantung bank yang bersangkutan. Biasanya lama penagihan berkisar antara 1 minggu sampai 4 minggu. Safe Deposit Box. Safe Deposit Box yaitu sebuah kotak dengan ukuran tertentu dan disesuaikan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda berharga lainnya. SDB bisa digunakan untuk menyimpan surat-surat seperti sertifikat, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Juga barang-barang berharga seperti emas, intan, mutiara, dan lain-lain. Namun, barang terlarang seperti narkotika dan bahan-bahan mudah meledak lainnya nggak boleh disimpan di SDB ya. Keuntungan SDB bagi nasabah sendiri tentunya dapat menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen serta barang-barang lainnya. Sedangkan untuk bank akan mendapatkan keuntungan dari biaya sewa dan setoran jaminan. Bank Card. Bank Card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan bank sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Juga dapat diuangkan lewat mesin ATM. Sistem kerja Bank Card adalah nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu. Bank akan menerbitkan kartu. Dengan kartu ini, pemegang kartu berbelanja di suatu tempat. Pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan bayar sesuai perjanjian. Bank akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan. Banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri atau lebih dikenal dengan devisa tunai. Jual beli banknotes merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. Bank biasanya lebih menyukai banknotes yang nilainya kuat seperti United States Dollar, Singapore Dollar, Great Britain Pound Sterling, Australian Dollar, Deutsche Mark, Japanese Yen, dan Hong Kong Dollar. Untuk banknotes yang lemah seperti Italian Lira, Netherlands Guilder, French Franc, Canadian Dollar, New Zealand Dollar, Malaysian Ringgit, Thai Baht, maka bank menjualnya kembali ke Bank Indonesia atau kantor pusat bank yang bersangkutan. Traveler's Check. Traveler's Check adalah cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa turis. Jadi, Traveler Check ini mudah dipakai, aman, dan beli Traveler Check tidak dikenakan biaya. Juga Traveler Check dapat dijadikan cendera mata untuk teman karena Traveler Check punya dua jenis, yaitu dalam bentuk rupiah dan bentuk valuta asing. Letter of Credit, yaitu salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, yaitu ekspor-impor, termasuk barang dalam negeri atau antar pulau. Fungsinya adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangannya. Importir dan eksportir melakukan perjanjian dan persetujuan penjualan barang sesuai sales contract. Importir membuka letter of credit di opening bank. Sesuai aplikasi importir, opening bank meneruskan letter of credit ke advising bank termasuk syarat-syaratnya. Letter of credit dan dokumen diserahkan oleh advising bank kepada eksportir. Lalu eksportir mengirim barang kepada importir.
Bukti pengiriman barang dan dokumen oleh eksportir diserahkan untuk mendapat bayaran dari advising bank. Setelah dokumen dipelajari, advising bank membayar eksportir. Advising bank meneruskan dokumen-dokumen kepada opening bank untuk menerima bayaran kembali. Setelah dokumen dari advising dipelajari dan memenuhi syarat, barulah opening bank membayar. Opening bank memberitahukan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir atau advising bank. Importir akan melunasi pembayaran letter of credit dan memperoleh dokumen-dokumen tadi. Bank garansi dan referensi bank, yaitu jaminan pembayaran oleh bank kepada suatu pihak dalam bentuk surat jaminan. Ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama pihak penjamin, yaitu bank. Yang kedua pihak terjamin, yaitu nasabah. Yang ketiga pihak penerima jaminan atau pihak ketiga. Kontraktor adalah nasabah yang mengajukan bank garansi ke Bank BBD. Hal ini dikarenakan kontraktor hendak melaksanakan pekerjaan milik PLN. BBD akan menerbitkan garansi bank jika kontraktor memenuhi syarat termasuk telah menyetor jaminan lawan. Bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pihak PLN. Jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak PLN, misalnya kontraktor ingkar janji, maka pihak PLN dapat langsung membawa garansi asli yang dipegangnya di BBD untuk dicairkan. Pihak BBD akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh kontraktor sebelumnya. Nah, jika tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka PLN akan mengembalikan garansi asli ke kontraktor, sehingga kontraktor dapat mengembalikannya ke BBD. Bank dalam hal ini bertindak sebagai penjamin yang akan membayar sejumlah uang kepada pihak PLN apabila si kontraktor ingkar janji, tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji. Memberikan jasa-jasa di pasar modal. Di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek. Menerima setoran-setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank, seperti pembayaran listrik, pembayaran telepon, pajak, uang kuliah, rekening air, maupun setoran ONH. Melakukan pembayaran. Bank juga bisa melakukan pembayaran seperti gaji, pensiun, bonus, hadiah, dan dividen, serta kegiatan bank yang lainnya.